Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep SP, CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang, Unit Kerja SMK Negeri Kasomalang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing anak agar mereka dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitupun kita sebagai pendidik di kelas. Melihat anak-anak kita yang begitu banyak perbedaan dari kodrat dan potensi yang mereka miliki masing-masing. Tetapi kalau kita meyakini bahwa pada saat proses menuntun di kelas itu, dalam proses pembelajaran, kita mengarahkan, mendampingi, dan menuntun anak-anak kita sesuai dengan potensi yang mereka miliki, maka pada akhirnya mereka akan menjadi lebih baik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Budi pekerti juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses dan pengajaran sekolah. Pendidik harus mampu menjadi teladan yang baik untuk para muridnya, karena peribahasa Sunda menyatakan bahwa guru itu digugu dan ditiru. Keluarga adalah tempat yang paling utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan sosial dan karakter yang baik dari orang tua dan kakaknya, agar anak akan melihat langsung teladan dan tuntunan yang diberikan dari orang tuanya. Keluarga juga akan memberikan pengajaran kepada anak tentang cara berinteraksi sosial antara ayah, ibu, dan kakaknya, sehingga budi pekerti anak sedikit demi sedikit akan tumbuh menjadi lebih baik.
karena orang tuanya menjadi guru, teladan sekaligus panutan yang utama dalam proses pembelajaran di dalam kesehariannya. Pendidik sebagai penuntun harus dapat menghormati dan menerima semua kodrat yang dimiliki oleh masing-masing siswa, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar siswa mendapatkan kemerdekaan belajar. Guru hendaknya mengaplikasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ing ngarsa suntolodo. Jika berada di depan, guru itu harus mampu menjadi tauladan, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Jika berada di tengah-tengah, guru itu harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Jika guru berada di belakang, maka guru harus mampu mendorong dan memberikan arahan kepada siswa-siswanya agar menjadi siswa yang lebih baik. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah SMK Negeri Kasomalang Subang. Yang pertama, menuntun dan melakukan pemetaan minat dan bakat pemilihan jurusan pada saat pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pada saat anak-anak kelas 10 sebelum pembelajaran normal, mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah, terutama yaitu terkait pemilihan jurusan yang ada di SMK Negeri Kasomalang. Yang kedua, menuntun dan mengarahkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ada badminton, ada bahasa Jepang, ada paskibra, ada silat, pramuka, dan PMR. Yang ketiga, menuntun dan membentuk karakter dengan latihan dasar ketarunaan. Latihan dasar ketarunaan ini menuntun siswa SMK Negeri Kasomalang supaya bisa bergotong royong, bisa berkolaborasi, berpikir kritis, dan kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan industri pasangan SMK Negeri Kasomalang. Yang keempat, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Tentunya kita harus bisa berkolaborasi antara alam dan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Ini proses pembelajaran dengan menggunakan handphone yang mereka miliki. Yang kelima, menuntun siswa untuk menumbuhkan budi pekerti dengan kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Ada sholat duha sebelum pembelajaran, kemudian ada sholat berjamaah zuhur, kemudian dilanjutkan dengan taklim, ada kegiatan Kamis malam Jumat, yasin jama'i antara warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan tentunya siswa SMK Negeri Kasomalang melalui Zoom meeting. Kemudian ada kegiatan games, gerakan memungut sampah di sekitar sekolah. Yang keenam, menuntun siswa untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship dengan kegiatan unit produksi. Setiap jurusan di SMK Negeri Kasomalang sudah memiliki unit produksinya masing-masing. Nah, ini contohnya dikarenakan saya mengajar di
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, ini unit produksi yang sudah ada di ATPH. Jadi mereka bimbing, dituntun untuk bisa membuat produk yang bisa dijual. Tantangan dan solusi. Setelah mempelajari model tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan pemahaman bahwa pendidikan hendaknya berpihak pada siswa. Dengan berbagai karakter dan potensi yang dimiliki siswa yang berbeda-beda, menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai pendidik. Tetapi saya akan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru melalui berbagai kegiatan seperti webinar, pelatihan, dan salah satunya adalah pendidikan guru penggerak. Demikian penyampaian dari saya. Salam sehat dan salam bahagia. CGP Angkatan 6 bergerak untuk menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.